Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Marry My Husband? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Sekarang kita melihat Yura diinterogasi oleh seorang jaksa bernama Tesu. Jaksa itu mencoba untuk membuat Yura mengaku, tapi pengawalnya datang dengan seorang pengacara, dan Yura langsung keluar dalam waktu singkat. Orang kaya memang beda ya. Di luar kantor polisi, Yura melihat kakek Jihyuk yang sedang menunggu di dalam mobil. Kakek Jihyuk mengatakan kalau kali ini Yura udah kelewat batas dan harus mengundurkan diri dan meminta Yura untuk jadi sukarelawan ke Afrika. Tapi Yura nggak terima dong. Dia nggak berasa ngelakuin kesalahan apapun kok. Yura langsung meninggalkan mobil kakek Jihyuk. Tapi ternyata Jihyuk nongol di depan Yura. Jihyuk bilang, seharusnya dari awal lu nggak usah mengusik Jiwon. Tapi Yura bilang, emang lu ada buktinya? Jihyuk bilang, oh, tentu ada dong, sambil memperlihatkan ayah Sumin dan ibu Jiwon keluar dari mobil lain. Ternyata Jihyuk menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Tapi saat ini, mereka ditangkap karena percobaan pembunuhan. Jaksa Tesu keluar dan memberitahu Yura kalau dia akan bertemu dengan Yura lagi. Hidup itu pilihan, apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Di rumah sakit, Juran sudah siuman dari operasinya dan melihat orang-orang yang dicintainya berada di dekatnya. Kemudian Jiwon menceritakan semua yang terjadi dan bagaimana Minwon meninggal. Mereka kemudian mendiskusikan bagaimana Juran udah bisa menuntut suaminya karena buktinya udah ada. Juran bilang kalau dia merasa seperti diberi kesempatan kedua dan dia berjanji akan menjalani kehidupan dengan tabah. Di kantor UNK, Eunho datang untuk bekerja dengan Jiwon, tapi Hyun yang akhirnya bekerja menggantikan Jiwon. Terus Eunho bilang nih, Hyun, apa aku buat salah sama kamu? Kok kayaknya kamu beda ya? Aku nggak akan tahu kalau kamu nggak ngomong ke aku. Nah iya, pasangan kita bukan cenayang ya. Nggak akan tahu kalau kita nggak ngomong. Eunho kemudian bilang kalau dia kemarin itu buat kue yang Hyun suka itu loh. Terus Hyun akhirnya mengakui kalau dia menyukai Eunho. Akhirnya ya, cucok meong deh mereka. Jiwon kemudian pergi makan bersama Jihyuk, Hyun, dan kakek mereka. Kakek Jihyuk memperingatkan Jiwon kalau nggak gampang untuk menikahi penerus UNK. Tapi Jiwon bilang kalau dia akan terus berusaha. Sementara itu, Sumin terlihat memberi segalon pengencer cat. Seluruh kelompok UNK kemudian bertemu untuk makan di rumah Jiwon. Mereka mengobrol dan bersenang-senang bersama, dan saat hujan mulai turun, Sukjun berniat untuk mengantarkan Juran. Sementara Eunho juga mengantarkan Hyun. Semua dapat satu-satu nih ya pasangannya. Seseorang tiba-tiba membunyikan bel pintu, dan Jiwon tidak bisa melihat siapapun di luar. Tapi Sumin tiba-tiba muncul, dan menyetrum Jiwon dengan sengatan listrik. Sehingga terjatuhlah Jiwon. Jiwon terbangun dengan tangan terikat, dan melihat Sumin menuangkan pengencer cat ke seluruh ruangan. Sumin kemudian berlutut dan meminta maaf, mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Menuduh Jiwon hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah kata-kata yang sama persis seperti yang pernah Sumin ucapkan di kehidupan masa lalu. Tapi Jiwon sepertinya tidak terkejut. Dan ternyata, Jiwon sudah menebak hal ini akan terjadi. Sumin mengklaim kalau dia akan lolos dari tuduhan sebagai pembunuh Minwon. Dia bilang kalau dia tuh pandai berakting sebagai korban. Sumin bilang kalau akhirnya dia yang akan menang. Tapi Jiwon bilang, oh tentu tidak, aku yang menang. Dan dalam satu gerakan, Jiwon berhasil memutuskan ikatan di tangannya. Jiwon dengan cepat langsung menyingkirkan korek api dan menjungkir balikan Sumin. Jiwon menyuruh Sumin untuk menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Jangan berlindung di belakang orang lain melulu. Dan Jiwon juga bilang kalau kamera CCTV rumahnya telah merekam segala sesuatu di dalam apartemen. Sebuah kilas balik menunjukkan kalau penjaga toko tempat Sumin membeli pengencer cat mengenalinya dari berita. Penjaga toko membuat laporan yang sampai ke Sukjun. Kemudian Sukjun memberitahu Jihyuk. Alih-alih mencari Sumin, Jiwon meyakinkan Jihyuk agar membiarkan Jiwon menangani Sumin sendiri. Jadi mereka memasang kamera CCTV dan melatih Jiwon dalam bertarung dan bagaimana melepaskan diri saat tangannya terikat. Saat ini, Jihyuk memasuki apartemen Jiwon bersama polisi dan para polisi menangkap Sumin. Kemudian Jihyuk dan Jiwon berpelukan dan akhirnya mereka bisa memimpikan masa depan yang bahagia. Tapi masih ada masalah lain, yaitu Yura. Pengawal Yura memberitahunya kalau jaksa Tesu akan segera mengeluarkan perintah larangan berpergian buat Yura. Jadi Yura harus segera pergi meninggalkan Korea. Karena merasa pengawalnya nggak bisa bekerja dengan benar, Yura memecat pengawalnya dan pergi sendiri. Dia melaju dengan kecepatan penuh di jalanan. Di pagi hari, Jihyuk menyadari kalau tato hati di dadanya telah hilang. Jihyuk dan Jiwon bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi kemudian mereka mendengar berita kalau Yura meninggal dalam kecelakaan mobil. Ternyata itu fungsinya keberadaan Yura di dalam drama ini untuk menggantikan kematiannya Jihyuk. Di pengadilan, Sukjun dan Juran merayakan kemenangan kasus perceraiannya melawan suami Juran. Mantan suami ya sekarang. Juran kemudian menawarkan untuk memberikan Sukjun makanan. Setelah itu, Juran merayakan kemenangannya dengan teman-temannya di restoran baru Eunho dengan memesan menu makanan paling mahal.
Di rumah, Ji-hyuk sedang mengisi kalkun. Terus dia mulai berbicara tentang memiliki anak dengan Ji-won. Ji-won tampaknya nggak yakin tentang masa depan, tapi Ji-hyuk menghiburnya dengan ciuman dan janji. Di tempat kerja, tim pemasaran terus mengerjakan ide perlengkapan makanan baru. Kyung-wook bahkan meminta maaf kepada Ji-won atas perilakunya sebelumnya. Suatu hari, Ji-hyuk membelikan gukbap untuk Ji-won dari restoran tempat mereka berkencan. Ternyata Ji-hyuk menyuruh mereka untuk membuka cabang di Seoul, sehingga Ji-won bisa makan di sana kapanpun dia mau. Akhir pekan itu, Ji-won membawa Ji-hyuk ke tempat mereka pertama kali bertemu, saat mereka masih muda dan tertidur di taman. Ji-won bilang kalau dia ingin awal baru mereka berada di tempat ini. Ji-won bertanya kepada Ji-hyuk, apakah dia akan menikahinya? Ini lamaran cewek kepada cowok loh ya. Ji-hyuk tampak marah dan pergi begitu aja, tapi kembali dengan karangan bunga. Ji-hyuk bilang, kamu boleh melakukan apa aja, tapi nggak boleh melamar. Ji-hyuk kemudian berlutut dan bilang, kalau dia tuh udah lama membawa-bawa cincin ini, karena pengen ngelamar dari kapan-kapan. Ji-hyuk akhirnya melamar Ji-won, dan tentu aja Ji-won bilang iya. Mereka menyegel hari itu dengan ciuman. Di penjara, Sumin masih bersikap seperti korban. Dia berbicara dengan tahanan lain tentang Ji-won, menuduh Ji-won mengalami delusi, dan karena Ji-won lah Sumin jadi di penjara. Suatu hari, Sumin diberitahu kalau dia kedatangan tamu, dan ternyata tamu itu adalah Minwon. Minwon mengatakan karena dia udah mati, pembayaran asuransi 1 miliar atas kematiannya bisa cair, dan meminta Sumin untuk memberikannya kepada Ji-won. Tapi itu hanya di mimpi ya, dan Sumin pun terbangun, berteriak-teriak tentang Ji-won. Tapi maaf ya Sumin, Ji-won sekarang mengenakan pakaian putih dan berjalan menyusuri lorong bersama dengan Ji-hyuk. Akhir yang bahagia. Semua orang yang mereka kenal dan sayangi ada di sana, menyemangati mereka saat mereka bertukar cincin. 3 teman SMA Ji-won yang dulu membulinya juga ada di sana. Mereka meyakinkan Eunho kalau mereka memberi banyak uang untuk hadiah pernikahan Ji-won. Karena rasa bersalah mereka dari dulu. Kemudian, saat melempar bunga, Hyun menangkapnya dan segera menyerahkannya kepada Eunho. Pada bulan April 2016, Ji-won menjadi direktur yayasan UNK baru bernama Second Chance yang akan berkontribusi kepada masyarakat. Semua karena Ji-won yakin selalu ada kesempatan kedua. Dan pada bulan Oktober 2017, Ji-won dan Ji-hyuk memiliki anak kembar. Mereka tentu berjuang ya jadi orang tua baru, tapi yang paling penting mereka bahagia. Mereka bahkan segera memiliki 1 anak lagi. Pada 12 April 2023, anak-anak mereka dititipin ke Hyun dan kakeknya. Saat pasangan tersebut sedang berkencan spesial, ternyata itu adalah tanggal yang sama dengan kematian Ji-won di kehidupan sebelumnya. Saat ini, mereka pergi melihat lukisan bunga sakura. Ji-won dan Ji-hyuk berpegangan tangan dan berterima kasih satu sama lain karena telah hadir di kehidupan kedua masing-masing. Ji-won bilang kalau dia sangat bahagia. Ending Marry My Husband benar-benar menyelesaikan semua masalah dan menyuguhkan akhir yang bagus dan memuaskan. Yuk, jadi siapa yang mau nikahin pasangannya sama orang lain? Komen di bawah ya. Ingat, hidup itu tentang pilihan. Apapun yang kita pilih, pastikan untuk bertanggung jawab sampai akhir ya sahabat nonton. Karena hidup tidak kayak di drama, bisa balik lagi ke masa lalu. Sampai jumpa di drama berikutnya ya.